Assalamualaikum sahabat yang budiman. Salah satu sahabat Nabi, yakni Abu Hurairah, pernah bercakap-cakap dengan sesosok setan. Lucunya, sahabat Nabi yang dikenal dermawan tersebut tak menyadari sosok tersebut sampai dirinya diberitahu oleh Rasulullah. Kisahnya ini langsung disampaikan oleh Abu Hurairah, berikut riwayatnya. Suatu hari, Rasulullah SAW menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat Ramadan. Ketika itu datanglah seseorang di hadapannya mengambil sebagian makanan. Beruntung, Abu Hurairah yang siaga langsung menangkapnya. "Sungguh, aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah," ucap Abu Hurairah kepada orang tadi. "Sungguh, aku orang yang membutuhkan. Aku mempunyai keluarga dan kebutuhan yang mendesak," dalih orang itu. Karena merasa iba, maka Abu Hurairah melepaskan orang tadi. Pikirnya, harta zakat itu memang diperuntukkan bagi umat, terutama mereka yang membutuhkan. Maka dengan membiarkan orang tadi mengambil sedikit bukanlah masalah yang besar. Pagi harinya Rasulullah SAW menghampiri Abu Hurairah. Beliau bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Lantas Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kebutuhannya dan keluarganya, maka aku kasihan padanya dan melepaskannya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya dia berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi." Karena Rasulullah SAW sudah bersabda demikian, maka Abu Hurairah yakin orang semalam akan kembali lagi. Dirinya sudah mempersiapkan diri dan bertekad tidak akan dibohongi untuk kedua kalinya. Ternyata benar, orang yang sama datang lagi malam harinya. Ia lagi-lagi mengambil sebagian makanan dari zakat Ramadan tersebut. "Sungguh, aku akan melaporkanmu pada Rasulullah," ucap Abu Hurairah. "Biarkanlah aku. Sungguh, aku orang yang membutuhkan. Aku mempunyai keluarga. Aku tidak akan mengulanginya lagi," ucap orang kali itu disertai dengan sebuah janji. Namun lagi-lagi Abu Hurairah luluh. Ia merasa kasihan sehingga melepaskan pencuri yang sama untuk kedua kalinya. Maka pergilah orang itu dengan membawa sebagian harta zakat. Pagi harinya, Rasulullah kembali bertanya pada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kebutuhannya dan keluarganya, maka aku iba padanya dan melepaskannya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dia berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi." Diperingati untuk yang kedua kalinya membuat Abu Hurairah lebih siaga lagi. Sahabat Nabi tersebut berjanji bahwa malam ini ia akan benar-benar mengintainya. Terbukti ucapan Rasulullah. Orang yang sama kembali datang pada malam ketiga. Ia lagi-lagi mengambil sebagian makanan dari harta zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah. "Sungguh, aku akan melaporkanmu pada Rasulullah, dan ini yang terakhir. Kamu telah berjanji tidak akan mengulanginya, tapi ternyata kamu mengulanginya," ucap Abu Hurairah mulai gemas. "Biarkanlah aku. Sungguh, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Pastilah Allah memberi manfaat kepadamu berkata-kata dengan kalimat-kalimat itu," ucap orang itu. "Apakah kalimat-kalimat itu?" tanya Abu Hurairah penasaran. "Apabila kamu telah berbaring di tempat tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya kamu senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan tidak akan mendekatimu sampai pagi," jawab seseorang itu. Di pagi hari, Rasulullah SAW kembali menanyakan Abu Hurairah pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. "Wahai Rasulullah," dia mengatakan bahwa dia akan mengajariku beberapa kalimat yang bermanfaat bagiku, jawab Abu Hurairah. "Apakah kalimat itu?" tanya Rasulullah. Dia berkata, "Apabila kamu berbaring di tempat tidur, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir. Niscaya kamu akan mendapat perlindungan dari Allah. Setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Kisah Abu Hurairah. "Ketahuilah, sungguh dia berkata benar padamu padahal dia adalah seorang pendusta. Tahukah kamu siapa yang kamu ajak bicara semenjak 3 hari yang lalu?" tanya Rasulullah. "Tidak," jawab Abu Hurairah. "Sesungguhnya dia adalah setan," kata Rasulullah. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.